Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are doing fine, great, and you're just okay with everything. Untuk hari ini kita akan membahas bahasan kita dari kemarin-kemarin itu sudah membahas mengenai interpreter, kemudian mengenai definisinya, kemudian mengenai site-nya, mode-nya, dan kemudian preparation-nya. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas terkait the role of interpreter. Oke, mengenai the role of interpreter itu, kita akan membahas mengenai perannya seperti apa, kemudian code of ethics seperti apa, code of conduct bagaimana, kemudian beberapa things to prepare, dan kemudian beberapa hal terkait pearl of wisdom being an interpreter. Itu akan kita bahas pada hari ini. Okay, so the role of interpreter is to facilitate verbal communication between two or more people who speak different languages by accurately rendering the spoken word from one language into another. Jadi peranan itu adalah memfasilitasi komunikasi secara verbal antara dua atau lebih orang yang berbicara bahasanya yang berbeda dan kemudian mengubah atau mengalih bahasa tersebut dari bahasa sumber atau basu ke bahasa atau bahasa sasaran sesuai dengan yang diharapkan oleh para orang-orang tersebut. Nah, sehingga cukup jelas di sini peranan itu adalah membantu untuk berkomunikasi dan mengalihbahasakan dari suatu bahasa dari suatu basu ke bahasa sasaran atau bahasa. Itu peranan seorang interpreter. So basically, in short, to be concise, the role of interpreter is to facilitate verbal communication. Kemudian, 5 components that an interpreter should have di sini adalah interpreter and translator must have good passive knowledge of their passive working language. Kemudian, interpreter and translator must have good command of their active working language. Kemudian, interpreter and translator must have enough knowledge of the subjects of the text or speeches they process. Translator must know how to translate, dan kemudian translator interpreter must meet some intellectual criteria. Ini beberapa hal terkait beberapa komponen sebagai dimiliki seorang interpreter. Yang pertama jelas bahwa dia memiliki kemampuan berbahasa yang baik, kemudian juga dia bisa berkomunikasi dengan baik, dan kemudian seperti yang sudah kita sampaikan dan sudah kita diskusikan, juga memiliki kemampuan penguasaan teori yang baik terkait bidang yang dia alih bahasakan. Kemudian dia memahami bagaimana cara menerjemahkan, dan kemudian dia juga cerdas. Cerdas di sini maksudnya tanggap dalam memahami situasinya, kemudian tanggap dalam menerjemahkan situasi dan bahasa yang diperlukan, dan juga membantu dalam proses komunikasi tersebut. Kemudian, sesudah kita mempelajari mengenai komponen-komponen tersebut, sehingga di sini bisa kita pahami bahwa it is the obligation of every interpreter to exercise judgment, employ critical thinking, apply the benefits of practical experience, and reflect on past actions in the practice of their professions. Jadi di sini dari segi code of conduct-nya, selain mereka juga memiliki komponen-komponen intelektualitas dan kualifikasi tertentu, mereka juga profesional dalam bidang yang mereka kerjakan. Selanjutnya, the guiding principle in this document represent the concept of confidentiality, linguistic and professional competence, impartiality, professional growth and development, ethical business practice, and rights of participants in interpreted situation to inform choice. The driving force behind the guiding principle is the notion that the interpreter will do no harm. When applying these principles to their conduct, interpreters remember that their choices are governed by a reasonable interpreter standard. This standard represents the hypothetical interpreter who is appropriately educated, informed, capable, aware of professional standards, and fair-minded. Dari sini cukup jelas ya bahwa selain dia juga harus memiliki kualifikasi dari segi kompetensi yang diperlukan, dia juga profesional, kemudian juga dia tidak memihak, dan kemudian dia juga berpikiran cukup terbuka, dan kemudian dia juga memiliki informasi yang cukup sehingga dia tidak ketinggalan berita dan cukup up to date dalam memahami situasi. Itu beberapa hal terkait komponen-komponen yang sebaiknya dimiliki oleh seorang interpreter. Oke, next. Nah, untuk kode profesional conduct-nya, seperti yang sudah kita bicarakan tadi, pada intinya cukup serupa ya dengan yang komponen yang sebagai dimiliki. Ini lebih ke professional conduct-nya. Sebenarnya kalau untuk professional conduct seorang interpreter, sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan professional conduct seorang profesional pada umumnya, pada seorang pekerja pada umumnya. It's not that much of a difference.
Tapi secara umum di sini, interpreters adalah to standard of confidential communication. Jadi obviously dia tidak akan bocorkan komunikasi kepada pihak luar. Kemudian interpreter possess the professional skills and knowledge required for the specific interpreter situation. Jadi dia juga profesional dan dia memiliki pengetahuan yang cukup pada saat dia dihadapkan pada suatu situasi. Kemudian, interpreters conduct themselves in a manner appropriate to the specific interpreting situation. Jadi dia mannernya sesuai, dia memiliki tingkah laku, dia tahu bagaimana harus bersikap dan bertingkah laku. Kemudian demonstrate respect for consumer, obviously. Demonstrate respect for colleague, interns, and students of the profession, yes. Kemudian maintain ethical business practice dan engage in professional development. Jadi pada intinya bertingkah laku secara profesional, kemudian juga sopan, hormat, dan kemudian bisa diajak bekerjasama dengan baik, dan kemudian mengerjakan sesuai pekerjaan yang dia minta. Nah, ini beberapa contoh dari Code of Professional Conduct seorang interpreter. Oke, tadi kita sudah berbicara mengenai peranannya, kemudian kita sudah berbicara mengenai Code of Conduct-nya, dan kemudian ethics-nya. Di sini kita akan berbicara how to be a successful interpreter. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, always be prepared. Kedua, be on time. Ketiga, assess who you are interpreting for. And then, what if you make a mistake? Yang pertama, always be prepared. Seperti yang sudah kita bahas, sebaiknya selalu siap siaga. Apakah akan melakukan interpretasi misalnya di rumah sakit, apakah sekolah, apakah kafe misalkan, ataukah kepolisian dan sebagainya, harus tetap siap gitu ya, dan kemudian bisa menjaga emosi dengan baik. Kemudian be on time, ini tidak hanya untuk interpreter, tapi untuk profesi mana saja, saya rasa being punctual, tepat waktu adalah salah satu manner yang sangat baik juga apabila dilaksanakan dengan baik. Kemudian assess who you are interpreting for. Nah, di sini makanya seperti yang sudah kita bicarakan pada pertemuan terakhir, bahwa sebaiknya kita bertemu dengan klien sebelum hari H, agar kita tahu bagaimana sih mereka ini berkomunikasi. Misalnya bagaimana caranya seorang Justin Bieber berbicara, atau bagaimana seorang Agnes Monica berbicara, bagaimana sih seorang Deddy Corbuzier berbicara, atau misalkan bagaimana seorang misalnya Inul Daratista berbicara dan lain sebagainya. Karena setiap orang itu memiliki cara berbicara yang berbeda, speech pattern yang berbeda, tone yang berbeda, pace yang berbeda, dan kemudian pilihan diksinya juga pasti akan berbeda. Jadi kita harus pastikan pada saat kita akan menginterpretasikan mereka, kita juga sesuaikan dengan pilihan kata mereka. Jadi kita tidak menyamakan misalkan Justin Bieber dengan misalkan cara berbicara Presiden Jokowi, which is obviously a huge difference. Itu maksudnya kenapa kita assess siapa akan kita menjadi sumber atau klien kita. Kemudian, what if you make a mistake? Kadang-kadang kan karena satu dan lain namanya juga manusia melakukan kesalahan, apakah pada ucapannya, apakah pada spellingnya, atau mungkin pada saat penyampaian pesannya. Nah, sini kita bisa langsung saja mengatakan bahwa interpreter akan mengkoreksi ucapan yang tadi begini, dan kemudian melanjutkan seperti biasa. Nah, jadi kalau memang ada kesalahan, lebih baik kita ungkapkan secara langsung daripada kita diam dan kemudian kita bingung ini sebenarnya harus bagaimana memperbaikinya. Nah, kita langsung saja bisa memperbaikinya dan kemudian melanjutkan pada pembicaraan selanjutnya. Oke, untuk a good interpreter, hampir sama mirip dengan code of ethics di sini tadi. Interpret accurately and honestly, adding or omitting nothing to be the best of one's ability. Jadi tidak ada yang dikurangi atau ditambahkan. Jadi mengalih bahasakan sesuai dengan penuturan sumber atau klien kita apa adanya. Kedua, maintain absolute confidentiality, must not disclose any information. Jadi kalau ada informasi rahasia, apalagi classified, kita tidak menyebarluaskan kemana-mana. Kemudian yang ketiga, be impartial and objective. Nah, ini tidak menambahkan pesan pribadi, pengalaman pribadi, kemudian pendapat pribadi. Misalkan kita merasa sebagai interpreter, kayaknya kita lebih paham deh topik ini daripada narasumber. Kemudian kita menambahkan dan lain sebagainya, itu yang kurang tepat. Keempat, maintain personal professional honesty and integrity. Di sini, must not allow any personal or other interest to prejudice or influence the interpreter works, not accept any gifts, nor take any personal advantage. Jadi di sini bekerja secara profesional dengan integritas. Jadi tidak menerima suap, tidak menerima hadiah, tidak menerima ucapan terima kasih, misalkan itu memang sangat ideal sekali. Jadi selain memang apa yang kita mendapatkan bayaran apa harus dikerjakan, kita tidak menerima hal yang lain, atau misalkan katakanlah
klien tolong dong dirubah ini, misalkan biar kok ada yang salah komunikasi atau lain sebagainya, kemudian diberikan uang sebagai gratifikasi dan sebagainya. So that's not correct ya. Jadi so we have to be have our integrity. Kelima, undertake only work for which he or she is professionally qualified. Nah, di sini bekerja sesuai bidang kemampuan, tidak mengambil bidang yang di luar batas kemampuannya, karena ini akan berpengaruh pada terminologi, seperti yang sudah kita diskusikan. Kalau terminologinya tidak dikuasai, dia nanti akan bingung pada saat akan menerjemahkannya. Kemudian, act always with professional dignity and independence and in the best standards of the profession. Di sini being punctual, keeping records, properly preparing before any work or interview, always being courteous and polite. Di sini bersikap secara profesional dan mandiri. Misalkan ya obviously tepat waktu, kemudian mencatat dengan baik, kemudian persiapkan dengan baik, kemudian sopan dan hormat. That's pretty clear actually. Kemudian di sini terkait 10 pros of wisdom being an interpreter. Tadi kita sudah bicarakan how to be a good interpreter. Di sini tuh adalah misalkan 10 petua bijak gitu bagaimana menjadi seorang interpreter. Yang pertama di sini meskipun ejaannya seperti ini, saya yakin Anda bisa baca. Di sini you must have good English and spelling skills gitu. Enough said. Jadi cukup jelas ya kalau untuk menjadi seorang interpreter, kita sebaiknya memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Yang kedua, not everything can be learned in an interpreter training program. Kalau menjadi seorang yang sworn translator atau sworn interpreter, biasanya banyak workshop yang diadakan oleh HPI atau Himpunan Penerjemah Indonesia. Kemudian banyak juga workshop-workshop yang lain. Sometimes secara theoretically kita mungkin paham, tapi secara praktis itu biasanya berbeda pada saat di lapangan. Jadi untuk pengalaman biasanya memang memberikan pengalaman yang lebih berharga dan bermanfaat dibandingkan training-training atau secara workshop-workshop secara formal yang kita ikuti. Kemudian, if you are 5 minutes early, you are late. Di sini misalnya, running at the last minute, bonking your clients in the head with your purse as you pass by frantically, then having to excuse yourself to use the bathroom is not professional or reassuring that you are prepared. Nothing is worse than a late interpreter. Be aware of the situation and setting for which you are interpreting and then show up early according to those details. It will pay off in spades in the end. Di sini kita diterjemahkan, jadi berlari-lari di lari-larian di waktu detik terakhir, kemudian memukul kepala klien dengan tas kita, sambil kita lewat dengan panik karena kita izin buru-buru mau ke toilet karena kita datangnya terlambat gitu. So it's not professional, yes. Jadi kalau lebih baik kalau kita datang lebih awal, jadi kita tahu situasi, kita tahu toiletnya di mana, kita tahu kalau mau beli minum di mana dan lain sebagainya. Jadi kita familiar dan kemudian be comfortable with the situation. Kemudian yang keempat, remember you pave the way for the next interpreter. Jadi kita ini adalah gambaran dari interpreter selanjutnya. Jadi kalau kita memberikan kesan yang jelek kepada klien, nanti klien akan berasumsi bahwa semua interpreter seperti itu, padahal tidak semuanya sama demikian. Yang kemudian yang kelima, doubt means don't. Follow your gut. It's not just processing the coffee you drank this morning. Di sini gut seperti kita tahu artinya bisa dua. Yang pertama gut artinya perut. Kedua, gut artinya insting. Jadi di sini kalau insting kita mengatakan ada sesuatu yang kurang tepat, sebaiknya kita mungkin dengarkan karena biasanya kalau insting atau naluri itu benar. Ini yang kelima. Jadi kalau misalkan ada kalimat yang kita kurang yakin, lebih baik kita cek dan recheck kembali dengan klien kita. Keenam, remember why you started because there are always 1,000 reasons to quit. Kalau kita ingin merasa berhenti, pikirkan dulu kenapa sih kita mulai dari awal. Sebenarnya kalau untuk berhenti, alasan akan selalu banyak and the easier way out is always there ya, but when it's to start it, that's the hardest part gitu. Jadi kita harus pikirkan ketika kita ingin berhenti, kira-kira kita kenapa nih memulainya. 7, don't be a smell money interpreter. Jadi di sini pokoknya ada duit, gue mau deh kerjain apa aja. So that's not professional. Mungkin kalau awal-awal that's not really wrong also ya. Tapi kalau misalkan mungkin sudah punya reputasi, sudah ada nama, dikenali dalam bidang A, bidang B, bidang C misalkan. Kemudian Toto mengambil bidang D, E, dan sebagainya. So well, you like it or not, people will talk and then people will see you as someone greedy with money. So that's not a very good sign. Kedelapan, nobody likes a know-it-all. Jadi tidak ada orang yang suka sama orang yang sok tahu. So please keep to yourself. Whenever you interpret with other people, whenever you try to interpret with other clients, kalau memang ada info yang Anda ketahui lebih lanjut, kalau tidak ditanya, sebaiknya kita tidak udah share. Ke-9,
Know how to flatter, when to flatter. Jadi kita tahu kapan nih sebaiknya kita akan berikan pujian, kapan harus sadar bahwa kapan berlebihan, kapan terdengar tulus. So it's pretty obvious ya when we want to flatter someone because we want something. Gitu. Ke-10, black goes with everything. Nah, ini untuk pakaian. Kalau untuk seorang interpreter, secara umum sebaiknya mengenakan pakaian-pakaian gelap dan berwarna. Jadi katakanlah misalkan celana hitam, atasan misalkan kemeja putih, kemudian blazer hitam. Atau misalkan coklat, di atasan bawah coklat. Kemudian biru, atasan bawah biru. So, tidak mencolok dan kemudian rapi. Sehingga tidak mencolok perhatian. Jadi jangan sampai katakanlah misalkan Anda bawahan celana hitam, atasan tank top merah, pakai topi oranye gitu misalkan, wah itu akan bingung sekali. Karena itu lebih mencolok perhatian orang lain gitu dan kemudian klien juga mungkin akan terdistract dengan penampilan Anda yang cukup meriah. So that's why usually for interpreter they have a lot of black clothes gitu. Jadi karena memang rapi dan kemudian tidak menarik perhatian sehingga klien tidak akan terdistraksi untuk tetap berkomunikasi dengan yang lawan bicaranya. Oke, ini beberapa hal yang sebaiknya dibawa pada saat akan menjadi seorang interpreter. Ini nggak melulu semua ya, tapi ini hanya gambarannya. Jadi sebaiknya misalkan bawa brolly or umbrella, bawa payung, bawa tas. Tas ini penuh dengan perlengkapan, misalkan air mineral, kemudian misalkan snack, charger, bolpen, kemudian mungkin permen gitu ya, agar tidak kalau dalam perjalanan jauh, kemudian misalkan tisu dan lain sebagainya. Itu beberapa hal yang sebaiknya dibawa kalau kita memang ingin siap sedia, kalau kita harus siap interpreter kemana aja. Beberapa interpreter yang amat sangat serius, beberapa bahkan sampai menyimpan pakaian ganti dan sebagainya kalau memang harus pindah dari satu area ke area yang lain dalam waktu yang singkat. So that's the whole deal about packing an interpreter bag gitu loh. Jadi karena mereka punya isi dalam kasarnya itu atau secara sederhana itu adalah seluruh kantor mereka dalam tas ini gitu loh. Oke, nah itu dia garis besarnya untuk peranan seorang interpreter. So it's not always about facilitating verbal communication, but it's also adhering to the code of ethics, code of conduct, being professional, being a good interpreter in terms to helping other people to communicate. Nah itu dia garis besarnya terkait the role of interpreter. I hope it was clear enough and I hope the explanation was switched to you safely. Thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.